Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Khairul dari kelas R2G. Di sini saya ingin membahas tentang berbicara monolog. Untuk saya sendiri, saya di sini ingin membahas tentang bagaimana cara membuat kebiasaan baik dalam kehidupan masing-masing kita untuk menjalani kehidupan yang ada. Di sini saya mengambil referensi dari buku Atomic Habits dari penulisnya James Clear. Di sini sinopsisnya bagaimana kita mengubah hidup, bagaimana menemukan cara lain dalam menjalani kehidupan yang baik untuk kedepannya, bagaimana cara membuat keputusan kecil dapat membuah hasil yang lebih besar, bagaimana kita melakukan yang baik untuk kehidupan yang kita jalani. Pada akhirnya ini kita mengungkapkan bagaimana cara perubahan yang cara menyikapi beberapa trik sederhana, bagaimana kita untuk menerangkan mengapa semua itu penting. Jadi lakukan apa yang terbaik untuk kamu, untuk diri sendiri, bagaimana kita mendapatkan pengaruh revolusioner bagi kita untuk jalannya. Kebiasaan itu bagikan kita melakukan tanpa sadar spontan. Kebiasaan dimulai dari kita cara mengembangkan sikap karakter kita, bagaimana pola pikir kita berjalan dengan baik ataupun buruk dari kebiasaan yang kamu lakukan. Baik, kita mulai dari bab pertama, bagaimana Atomic Habits mengubah hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Di sini dasar-dasar pertama, mengapa sih perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan yang besar. Jadi dalam semua hal besar itu, bagaimana hal kecil di setiap kebiasaan adalah keputusan tunggal yang sangat kecil. Bagaimana tunggal-tunggal tersebut akan mencapai lebih besar lagi, bagaimana kita memperoleh kebiasaan yang lebih baik kita jalani. Namun keputusan itu bisa diulang secara kebiasaan berakar tumbuh makin kuat, akar-akarnya mencengkram makin dalam dan cabang-cabang terus tumbuh. Usaha menghentikan kebiasaan buruk sama seperti merobohkan pohon beringin sangat besar dalam diri kita. Ya mungkin begitu, dengan hal realistis yang kita jalani, bagaimana kebiasaan buruk yang kita lakukan akan susah dijalani. Bagaimana kalau kita tidak merespon dalam diri kita untuk mengubah cara pandang kita untuk melakukan kebiasaan yang baik. 1% kita lakukan akan bisa mengubah persepsi bagaimana keburukan yang kita jalani. Mengubah 1% kebaikan akan kita jalani dalam satu tahun misalnya, akan membawakan hasil yang lebih akan melonjak. Bagaimana kebiasaan keburuk kita akan menghilang. Sebaliknya, jika 1% keburukan yang kita jalani terus menerus akan melonjak juga, bagaimana kebiasaan baik kita akan terhilangkan. Bagaimana kita memproses kegiatan yang lebih maksimal lagi dalam kehidupan kita. Berikutnya, coba tentang lupakan sasaran dan fokuslah pada sistemnya. Seperti contohnya, kalau kita menjadi seorang guru atau dosen, sasarannya bagaimana mahasiswa memahami materi yang disampaikan, dan sistemnya adalah runtutan bagaimana kita untuk lakukannya. Jadi mungkin ada pertanyaan tentang apakah sasaran tidak perlu difokuskan tapi akan fokus pada sistemnya. Pastinya akan berhasil. Bagaimana sistem itu bekerja untuk mendorong kita melakukannya. Sistem mengubah pandangan kita untuk cara melakukannya dengan benar dan baik. Bagaimana kita idealisme kita untuk melakukannya, untuk membawa pesan
kepada siswa-siswa yang lainnya untuk memahami materi yang kita sampaikan. Seperti begitulah kalau seperti Indonesia Emas 2045. Sasarannya pasti bagaimana generasi kita melakukannya untuk negara kita sendiri. Tapi sistemnya harus disesuaikan apa yang kita bisa lakukan. Tapi ya begitulah sistem di Indonesia, emang kayak gitu. Apakah berhasil apa tidak, ya, itu kan di luar kendali saya. Jadi emang begitu. Sistem adalah untuk bagaimana kita mengidealisasi kita tentang realistis dengan yang kita lakukan. Jadi pada dasarnya emang begitu cara kerjanya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, bagaimana sih kebiasaan membentuk identitas Anda. Jadi kebiasaan itu bisa ada 3 lapisan utama untuk kita melakukannya, dari hasil, proses, dan identitas. Yang pertama itu hasil bagaimana, contohnya kita untuk rajin berolahraga, bagaimana hasil bentuk tubuh kita yang cukup gendut, bagaimana kita untuk cara kurus untuk melakukan olahraga dalam kegiatan yang kita inginkan. Dari benak kita bagaimana mengekspresikan bagaimana kita lakukan dengan cara disiplin tanpa sebuah motivasi. Pada dasarnya motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Terus lapisan keduanya ada prosesnya bagaimana kita menerapkan rutinitas baru itu dalam berolahraga tersebut, bagaimana proses kita dari tahap demi tahap untuk mencapainya, dari kecil makin besar, bagaimana kita memperoleh pendapat proses yang kita lakukan. Selanjutnya identitas bagaimana kita mempunyai karakteristik pada diri kita sendiri untuk mengubah pola kehidupan kita yang lebih baik lagi. Identitas mengatur tentang bagaimana citra diri Anda dalam penilaian prospek dalam diri kita terhadap orang lain. Bagaimana setiap orang itu punya identitas sendiri, bagaimana sifat dan karakternya, pola pikirnya ataupun hal lainnya. Dan juga di sini pengetahuan tentang cara kerja. Biasanya itu ada petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Itu ada runtutan yang paling utama dalam proses tentang cara kerja kebiasaan. Yang pertama petunjuk, bagaimana kita melihat, memfokuskan objek, bagaimana kita untuk melakukannya. Seperti halnya kayak tadi olahraga, petunjuknya bagaimana kita mengekspresikan diri kita untuk mengubah menjadi lebih baik dalam bentuk tubuh kita ataupun dalam kebugaran kita. Petunjuk kita itu harus lakukan seperti hal yang dijelaskan sebelumnya, adalah tentang kebiasaan yang baik dalam sekecil apapun itu. Terus ada gairah bagaimana kita melakukan dengan spontan ataupun dari kita ingin melakukannya. Gairah kita membuat kita melakukannya secara rutinitas setiap saat. Bagaimana gairah mengubah cara kerja kita dalam gerak aktivitas yang kita jalani. Selanjutnya tanggapan, bagaimana tanggapan kita untuk tanggapan dari aktivitas yang sebelumnya kita lakukan dalam olahraga, bagaimana tanggapan kita, bagaimana proses bentuk tubuh kita yang mulai demi sedikit berubah, lebih kurusan, lebih sehat, lebih bugar, dan lain-lain. Selanjutnya ganjarannya itu bagaimana, apa yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, apakah bisa lebih baik lagi atau lebih buruk lagi.
seperti sebelumnya emang kayak gitu ganjarannya bisa untuk kita lebih baik lagi bagaimana cara olahraga ganjarannya ya kita lebih kurus ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya bab kedua tentang menjadikannya menarik, bagaimana kita mengekspresikan kebiasaan itu lebih menarik untuk pada kita diri sendiri. Menarik di sini kita menarik untuk melakukannya, cara kebiasaan mengubahnya kita untuk melakukannya menjadi kebiasaan yang tidak dapat ditolak untuk kita lakukan. Menarik di sini maksudnya kita mempunyai ganjaran yang lebih baik untuk kita dapatkan, seperti membersihkan kamar sendiri. Kita mempunyai ganjaran terbaik untuk kita lebih menarik untuk bisa melihat kamar kita lebih bersih atau segala macam. Terus di sini ada peran keluarga dan teman untuk membentuk kebiasaan. Tentu lingkungan adalah peran utama untuk cara kita mengekspresikan kebiasaan tersebut. Jika lingkungannya negatif, ya dia tidak akan susah akan melakukan kebiasaan yang baik lainnya. Sebaliknya, jika lingkungannya baik, dia akan melakukan kebaikan yang dia lakukan untuk kebiasaannya. Karena peran utama kita mengubah identitas kita adalah lingkungan. Lingkungan adalah prospek utama atau bagian utama kita berpikir untuk melakukan. Jika lingkungannya segi kayak gitu, ya identitasnya, image kita terhadap orang lain akan seperti itu, tentang baik buruknya ataupun cara pandang mereka sendiri. Selanjutnya bab ketiga tentang kebiasaan lebih mudah. Di sini seperti berjalan perlahan tetapi pantang mundur. Maksudnya kita melakukan demi tahapan-tahapan untuk kebiasaan yang lebih mudah dan lebih baik. Itu bagaimana caranya? Seperti jogging kita melakukannya setiap 10 menit lah minimal untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. 10 menit ya sekitaran bisa berapa kilometer untuk melakukannya, tapi akan dari tahap demi tahap kita melakukannya akan membuat kebiasaan lebih baik. Karakteristik kita bagaimana sistem raga kita lebih mengoptimalkan bagaimana kita cara melakukannya. Olahraga lari bisa menentukan kebiasaan kita, cara mengekspresikan diri kita dalam jogging tersebut. Selanjutnya, bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit. Biasanya kita menunda dalam kegiatan apapun bentuknya, itu seperti mengerjakan tugas, kita sering menunda, sering terdistraksi bagaimana kita lebih memproseskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi aturannya adalah kita berbicara seperti kita menghitung mundur 10, 9, 8 sampai 1, kita harus gerak tubuh kita. Itu cara mendisiplinkan kebiasaan kita, cara melakukannya lebih prosedur tersebut lebih bergairah untuk kita melakukannya, karena kita dalam kognitif kita melakukan mencerna tentang apa yang kita inginkan dengan cara hal bentuk apapun tersebut. Selanjutnya poin berikutnya, bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil. Bagaimana kebiasaan baik itu mempunyai hasil yang lebih baik untuk kita dapatkan, seperti halnya kita keluar dari zona nyaman.
apakah zona nyaman bisa memperuntukkan kita lebih baik dalam menentukan kebiasaan buruk yang kita sering lakukan? Tidak mungkin. Pada dasarnya kebiasaan baik tak terhindarkan itu caranya dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tapi mempunyai tanggapan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Seperti halnya kita yang biasanya sering main game pada waktu luang, tapi kita meluangkan dengan cara kerja sambilan, mungkin kerja sampingan untuk mendapatkan uang jajan untuk kita lakukan. Itu sebagai contoh utamanya bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu bisa memperuntukkan untuk mempunyai nilai baik pada diri kita untuk ke depan. Selanjutnya bab terakhir, bagaimana kebiasaan itu menjadikannya memuaskan. Jadi aturan tertinggi untuk mengubah perilakunya adalah bagaimana kita menginspirasikan kebiasaan itu memuaskan bagi kita sendiri. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang memperuntukkan kita mengubah pola pikir kita, jati diri kita, kreativitas kita, jadi image kita terhadap orang, yaitu bagaimana kebiasaan kita terhadap apa yang kita lakukan. Bagaimana cara memeterkan kebiasaan ini setiap hari? Ya pastinya dengan cara melakukan sistem yang sudah kita lakukan untuk melakukannya terbaik untuk kita diri sendiri, yang bisa memproseskan kita dalam menentukan jadikannya tolak ukur bagaimana kita untuk melakukannya. Terus dapat mengubah segalanya apa tidak? Ya pastinya bisa mengubah cara pandang kita dengan cara melakukannya dengan lebih baik lagi, dan kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah kita tulis dalam pikiran kita. Jadi apa sih cara melakukannya? Jadi kita harus melihat bagaimana cara mustahil untuk mengulang kebiasaan buruk kalau kebiasaan itu menyakitkan dan mengecewakan. Seperti kebiasaan buruk ya seperti kita selalu begadang, nonton IG, scroll kayak gitu, ya bisa memburu-buru pikiran kita, bagaimana cara memandang kita. Itu sebagai tolak ukur bagaimana kebiasaan buruk itu mengecewakan terhadap diri kita dan lingkungan sekitarnya. Terus bagaimana kita lebih mengontrolkan kebiasaan dapat dipakai untuk menambahkan biaya perilaku manapun kontraknya, itu dengan cara kita meregulasi akan contoh bagaimana kita memperintah kebiasaan dengan kesepakatan yang sudah kita komitmennya dalam hal kebiasaan tersebut. Bagaimana kita melakukan dengan sebaik mungkin dengan mempertahankan kredibilitas tentang kita, bagaimana kita untuk cara melakukannya ya adalah untuk dari pikiran kita sendiri, karena pikiran adalah nomor satu untuk kita cara melakukannya. Jadi sering-seringlah untuk melakukan berpikir dalam hal apapun itu, berpikir untuk diri sendiri ataupun objek yang kita tentukan. Mungkin kita sudah menentukan dari kesimpulan dari buku atau guides tentang bagaimana cara kebiasaan baik dari hal-hal kecil. Jadi kesimpulannya, hal-hal kecil tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan akan bisa mengubah cara kita untuk cara melakukannya lebih baik lagi. Kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa contohnya kita bangun pagi bisa merapikan kamar mandi, sikat gigi, buang air kecil, dan menjalankan aktivitas yang
8 jam untuk beraktivitas, dan cara-cara melakukannya itu lebih stabil untuk cara menentukan waktu yang lebih stabil lagi dalam menentukan menemukan kebiasaan kita yang lebih baik dengan cara melakukan. Karena pada dasarnya orang yang tidak meluangkan waktunya untuk dirinya selama mungkin, pada dasarnya itu adalah budak dari apa yang dia pikirkan. Karena pada akhirnya manusia hanyalah budak apa yang mereka lihat. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang Khairullah pernah ada di sini.